Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali Fatima Mardiana dengan NIM 1030524300007. Perwakilan dari kelompok 3 akan melakukan langkah-langkah penginstalan VirtualBox dan juga Ubuntu versi 24.04 pada langkah 1 dan 2 pada tugas ini. Eh, Sebelumnya izin untuk membagikan layar terlebih dahulu ya pada di PC satunya. Baik. Oke. Sebelumnya, untuk melakukan penginstalan VirtualBox, teman-teman bisa mendapatkan link pengunduhan di modul LMS yang sebelumnya sudah tersedia. Ini juga kebetulan saya mendapatkan link pengunduhan dari modul LMS. Kita unduh. Dan juga karena kita membutuhkan versi Ubuntu 24.04, kita tidak bisa melakukan penginstalan pada link yang ada di modul LMS. Khusus Ubuntu, kita bisa mengakses pada link official di sini. Kita cari Ubuntu 24.04 live server desktop AMD nampak ISO yang ini dengan memori sebesar 6,2 GB. Kita klik juga unduh. Lalu ketika semuanya telah terunduh, ini bisa langsung kita buka untuk VirtualBox-nya. Kita tinggal next saja. Kita melakukan instalasi ulang untuk aplikasinya VirtualBox lalu selesai. Dan di sini sudah muncul ya VirtualBox-nya. Dan kita akan melakukan penyetingan pada VirtualBox terlebih dahulu. Nah, untuk sumber yang saya dapat adalah di sini saya sudah melihat modul dan juga saya sempat bertanya kepada Claudia juga. Sebelumnya izin untuk membagikan layar agar lebih enak dalam menyeting VirtualBox-nya ini. Oke, kita klik machine dulu di sini, terus klik add, bukan, machine, lalu di new. Ini kita memberi nama ya, Ubuntu. Next. Lalu untuk rekomendasi memory size-nya itu sebesar 2048 MB. Berikut. Oke, next. Lalu di sini, the recommended size of the hard disk is 10. Oke. Kita ini ya. Kita melakukan yang recommend saja 10. Oke, create. Oke, next. Next. Di sini benar ya, 10. Next. Oke, kita sudah melakukan setting pada VirtualBox. Lalu kita beralih ke setting pada Ubuntu-nya di bagian sini. Kita melakukan setting. Oke, kita melakukan general setting terlebih dahulu dan untuk sumber di sini saya mendapatkan juga dari modul. Ini kita akan melihat dulu untuk prosedur instalasi dari Ubuntu-nya. Nah, oke, kita masuk ke bagian ini. Bagian setting dan instalasi Ubuntu. Oke, kita ke ini ya, di bagian display. Untuk display, kita mengatur atau setting di video memory itu 128 MB. Sebenarnya 128 MB. Nih, di bagian maksimal. Lalu untuk monitor count ini 1, kemudian scale factor ini min seperti ini, dan enable 3D acceleration. Lalu kita di bagian sistem, untuk di sistem ini kita meletakkan di prosesornya itu di 2. Prosesor 2 dan execution cap itu 100. Lalu kita beralih ke bagian storage. Ya, sebenarnya kita cek dulu. Benar, kita ke bagian storage. Nah, pada bagian storage ini kita klik di bagian controller IDE. Ini klik di empty. Lalu klik bagian kanan. Ini tekan icon ini. Dan pilih opsi choose a disk file. Ini. Lalu di sini kita akan mengarahkan direktori ke tempat ISO Ubuntu, lalu tekan open. Di sini kan ada ini kan, kita tekan open. Ya sudah, lalu kita klik OK. Lalu kita akan menjalankan Ubuntu-nya. Start.
Oke, ini akan ada pilihan try or install Ubuntu, lalu kita biarkan komen yang berjalan. Klik enter. Enter. Hmm? Oke, ini sudah muncul ya teman-teman. Kita langsung saja pergi ke kita akan pilih install Ubuntu. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa yang diinginkan. Ini kita pilih bahasa Indonesia ya. Next. Lalu next. Ini juga bahasa Indonesia yang ini ada banyak pilihannya ya, tapi kita pilih bahasa Indonesia yang Javanese ya. Oh, Melayu. Oke, next. Ini bisa menguji juga kalau misalnya pengen mencoba gitu. Tapi kita langsung next saja. Lalu next juga. Ini perbarui sekarang. Lalu kita menunggu perbaruannya terlebih dahulu, pembaruannya. Oke, kita tutup memasang. Oke. Di sini sudah berhasil terinstall ya Ubuntu-nya. Lalu kita akan klik ini 2 kali. Ya, bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Next, lalu bentuknya mirip seperti tadi ya teman-teman. Lalu next, lalu next, lalu kita pilih instalasi interaktif. Next, lalu kita pilih pilihan baku. Next, ini juga next juga. Ini next. Lalu kita buat akun terlebih dahulu, contoh nama Anjali. Nama Anjali. Lalu untuk kata sandi kita pilih apa ya? Kita lihat kata sandinya. Kita konfirmasi ulang untuk kata sandi. Oke. Baik. Next. Kita pilih Jakarta, benar. Next. Oke, pasang. Baik, ini kita sudah mendaftarkan akun Ubuntu-nya dan juga kita sudah reset ulang. Dan langsung saja kita masuk, lalu dimasukkan juga kata sandinya. Enter. Kita sudah selesai menginstalasi Ubuntu, lalu kita akan cek-nya. Kita langsung saja buka di terminal. Paling tinggal di Sebelumnya kita akan mengecek Ubuntu versi berapa yang akan kita gunakan.
Habibi crop bagian ini ya, ulang. Oke, kita lihat terlebih dahulu Ubuntu yang kita gunakan ini rilis di versi berapa. Sudah sesuai ya, kita menggunakan Ubuntu versi 20.04. Kita juga sudah melihat versi terbaru, kemudian juga apa yang digunakan, dan kemudian juga ada beberapa source yang tersisa, dan kita juga sudah melakukan update. Dengan ini, maka Ubuntu sudah siap dijalankan untuk di tahap selanjutnya atau step selanjutnya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke step 3, yaitu membuat dua user ya, lalu menggabungkannya ke dalam satu grup. Jadi yang pertama itu kita bikin usernya dulu. Di sini udah terbikinnya sebenarnya ada user Zaki, ini kita bikin satu lagi. Lalu add user Raja. Oke, nah kata sandi barunya kita masukin. Oke, ini Raja. Oke, karena sudah berhasil, sudah berhasil menambahkan user, sekarang kita mau ngegabungin grupnya, atau kita mau buat grup dulu, grup barunya, untuk nambahin si pengguna yang udah kita buat. Di sini untuk bikin baru, itu kita bikin sudo group add si shop. Ya, halo. Nah, kalau udah, setelah grupnya dibuat, sekarang kita mau masukin user 1 sama user 2 yang udah kita bikin tadi. Dengan cara sudo usermod new grupnya si software. Lalu usernya tadi ada Zaki dan Raja. Zaki, lalu kita masuk lagi ini Raja. Oke. Nah,
Kalau udah, sekarang kita mau verifikasi dari hasil kita, apakah apa namanya udah atau udah masuk atau belum dengan cara di ya, oke, sudah ya, udah masuk. Terus sekarang coba di aja. Oke, ada juga. Nah, lalu kita bakal coba masuk ke pengaturan directory-nya supaya dia nggak bisa diakses sama si pengguna lain. Dengan cara sudo chmod terus home jadi oke, sudah. Setelah itu ketika udah, jadi di sini apa ya? Untuk memverifikasi hak aksesnya itu udah berubah, kita bisa pakai perintah ls ls Mati lampu di rumah. holding z oh salah di home. Oke, sudah ya. Di sini Zaki 20 Juni 15.56. Oke, selesai. Di sini berarti udah nunjukin bahwasannya hanya pemilik yang bisa memiliki akses, yaitu si Zaki. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibi, anggota dari kelompok 3, ingin mempresentasikan step 4, yaitu snapshot dan restore pada Ubuntu 24.04. Langsung saja saya share screen di sini. Pertama-tama kita jalankan dulu virtual machine-nya. Ini sebentar saja, perlu waktu untuk membuka virtual machine-nya. Virtual machine udah terbuka, karena saya sebelum merecord video ini telah membuat snapshot, jadi dia lagi melakukan restoring dari snapshot tersebut. Nah, di sini udah. Kita coba dulu di sini buka terminalnya. Lalu kita lihat list isi dari directory yang ada di directory. Bisa dilihat di sini ada beberapa folder. Nah, cara membuat snapshotnya sendiri itu gampang ya. Kita pergi ke menu mesin ini, lalu pencet tag snapshot. Misalnya kita akan membuat snapshot yang baru di sini, tugas besar misalnya. Snapshot tugas besar. Di sini sedang ada informasi mengenai berapa persen snapshotnya sedang dibuat. Kita tunggu saja sampai selesai. Dan udah selesai. Oke, cara kerja snapshot itu seperti men-save. Kalau di dalam game itu seperti save. Jadi jadi gunanya untuk men-save progres sudah sampai di mana. Kalau di dalam game ya. Jadi kalau mau kembali lagi ke save-an tersebut, tinggal kita load aja. Nah, kalau gunanya di virtual machine ini bisa aja buat ngetes, kita bikin snapshot dulu, terus kita mau ngapain, misalnya ngapus sistem-sistem tertentu yang penting, kehapus nih buat ngetes-ngetes saja. Itu kan penting banget.
terus kita karena itu ada sesuatu hal yang terjadi kan. Terus kita pengen kembali ke awal, ya udah kita tinggal restore snapshot yang telah dibuat. Sebagai contoh di sini kita melakukan hal yang simpel aja kayak ngebuat file di directory yang ada sekarang. Misalnya kita buat touch tugas txt. Kita cek lagi. Di sini udah apa namanya? Udah dibuat ya, udah terbuat, udah masuk ke dalam direktorinya. Nah, selanjutnya coba kita tes nih, kita shutdown. Cara nge-restore-nya. Kita masuk ke cara restore-nya. Sebentar, sebentar. Kita langsung matiin aja, kita paksa ya shutdown. Oke, ini kan balik ke VirtualBox-nya ya. Misalnya di sini nih. Terus gimana cara nge-restore-nya? Kita pergi ke snapshot nih yang ada di sini. Lalu, nah di snapshot yang ini kita itu klik kanan dan kita klik aja nih restore. Jadi nggak usah kita klik restore. Oke. Habis sudah kita klik restore, kita jalanin lagi nih virtual mesinnya. Kita tunggu beberapa menit jalaninnya. Nih, dia lagi nge-restore nih. Sebentar aja, nggak lama-lama banget. Oke. Kita cek nih, apakah emang udah beneran ke-restore. Nah, kita cek directory yang tadi kita tambahin file tugas besar txt ya. Kalau ke restore kan tadi sebelumnya ini kan, sebelumnya cuma ini. Ini sebelum diedit. Nah, kalau kalau pas di snapshot tadi itu kan harusnya ada file tugas besar kan. Nah, kalau di restore tadi, kalau kita restore apakah file itu hilang, guys? Kita lihat ls ternyata hilang. Berarti kita udah balik ke kondisi di mana kita bikin file tugas besar itu. Jadi tugas besar itu hilang ya guys. Jadi kita langsung balik ke kondisi semula sebelum ditambahkan file tugas besar tersebut. Oke, mungkin untuk bagian 4 ini cukup sampai di sini saja karena snapshot dan restore itu cukup simpel di virtual machine Ubuntu 24.04 ini. Caranya tadi kita dengan tag snapshot atau host T, lalu itu udah tersimpan tuh. Nanti nge-restore-nya dari VirtualBox-nya itu, teman-teman. Mungkin saya cukupkan sampai di sini penjelasan mengenai tugas step nomor 4 itu snapshot dan restore. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cafan Raja Nur Makmur. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi koneksi internet pada VM dan Ubuntu. Kita langsung saja. Jadi kita pertama kita konfigurasi mesinnya dulu. Jadi sebelum ini di run, kita ke settings dulu. Kita ke settings dan langsung ke network. Dan di network ini kita bisa di adapter pertama kita klik enable network adapter dan attach to NAT. Dan nanti ini juga ada bridge adapter yang dimana nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Setelah itu kita NAT. Nah, di NAT ini pas sudah kita NAT kita langsung ke Ubuntu-nya. Jadi kita langsung ke terminal.
Jadi saat ini WiFi-nya sedang connect ke WiFi Teleconnect dan karena ini menggunakan NAT, jadi WiFi jaringannya itu em, melalui internetnya dilalui dari device hostnya gitu. Dan dengan menggunakan NAT juga IP address-nya itu lebih secure karena menggunakan IP address-nya sendiri beda dengan host dan juga routernya. Jadi saat kita cek dulu link koneksinya. Nah, sini terlihat kalau kita sudah koneksi internet, kita langsung aja misalnya coba ke Firefox. Agak lama ya. Misalnya kita coba search youtube.com. Start new session. Ini apa mumpung lagi dulu juga. Jadi apa sih perbedaannya bridge dan NAT? Jadi kan sudah yang dijelasin itu NAT itu dia bikin IP address sendiri dan koneksi internet jaringannya itu melalui dengan host. Sedangkan kalau bridge dia itu connect langsung ke routernya dan IP addressnya itu juga sama dengan device lain yang connect dengan router tersebut. Jadi seperti itu perbedaannya. Perbedaannya jadi yang NAT itu dia menggunakan device host sebagai jaringan perantara, sedangkan kalau kalau bridge itu dia dari VM-nya langsung ke routernya. Agak tapi coba misalnya kita search untuk Indonesia. Nah, tuh sudah terlihat bisa muncul. Berarti WiFi-nya sudah ke connect. Sekian dari saya, terima kasih dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Akan menjelaskan tahapan mengenai firewall dan atur hak akses. Sebelum kita melakukan hal tersebut, kita melakukan instalasi firewall serta update package dengan penulisan komen sebagai berikut. Saya melakukan pengujian sebelum melakukan proses download karena kami menggunakan komen sudo. Saya menginputkan password dengan passwordnya itu adalah 4 B I S M I L L A step dan proses download diberlakukan. Yang dimana pada proses download ini kita lakukan enter untuk pengisian password, melihat terminal mulai mengunduh dan membaca daftar paket apa saja ini download. Dan kamu yang share screen deh kayaknya sekalian.
Nanti tolong dipotong ya, Bi. Ini aku melanjutkan bagian selanjutnya. Baik, bagian selanjutnya yaitu adalah melakukan ensemble pada hak akses untuk yang bernama SSA dengan port 22 dan juga melakukan pemblokiran terhadap port 80. Setelah melakukan pembatalan hak akses terhadap port 20 dan mengizinkan port 22 dan melakukan pemblokiran HTTP port 80, saya melakukan konfigurasi dan pengecekan apakah statusnya sudah berhasil atau belum dengan menggunakan komen sebagai berikut. Dari hasil yang dapat kita lihat bahwasanya port 22 diberikan izin sedang untuk dimanapun, sedangkan 80 kami tolak hak aksesnya untuk dimanapun. Setelah berhasil kami melakukan konfigurasi, lalu saya akan menjelaskan mengapa konfigurasi ini sangat penting dalam konteks keamanan sistem virtual. Di mana di dalam lingkungan virtual machine, sistem kita seringkali berbagi jaringan fisik yang sama dengan komputer host atau VM lainnya. Firewall ini bertindak sebagai tameng atau garda terdepan untuk menyaring paket data dengan menerapkan prinsip hak akses minimum, yaitu hanya membuka port yang benar-benar dibutuhkan untuk manajemen seperti SSH dan menutup celah potensial yang tidak terpakai seperti HTTP. Tapi kita bisa melakukan proses meminimalkan risiko serangan cyber serta mencegah penyebaran malware antar mesin virtual. Mungkin itu saja demonstrasi dari tahap ke-6 dari informasi firewall. Saya ucapkan kami dari kelompok
Sisap. Yang beranggotakan ada Habibi, Raja, Zaki, Anjali, dan saya Muhammad Albert mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.